Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas paket soal tentang paket 1 untuk ujian kompetensi tahun 2021-2023. Kompetensi keahlian kita adalah teknik komputer dan jaringan. Ini untuk prakteknya adalah instalasi dan konfigurasi jaringan. Ini yang persyaratan-persyaratannya, ya kita menggunakan WiFi untuk routernya, terus switch untuk manajemennya kita menggunakan RB260. Kalau punya saya menggunakan routernya menggunakan router Mikrotik, jadi switchnya kita ganti menjadi router. Jadi ada dua Mikrotik yang kita gunakan. Yang pertama kita buat sebagai master router. Jadi yang router ini yang bisa membagikan untuk jaringan nantinya. Terus kalau yang ini yang untuk kita bagikan pilan. Setelah pilan ini akan kita buat lagi menjadi pilan 1 10, pilan yang keduanya menjadi 20 IP-nya yang kita gunakan. Jadi Ether satunya kita gunakan untuk internet yang diambil dari master routernya. Terus yang Ether 2 nya kita kasihkan ini IP-nya 192.168.0/24, yang ini 192.168.20.0/24. Jadi Ether 3 nya yang ini Ether 2, ini Ether 1 nya kita hubungkan ke Ether 2 pada Mikrotik master routernya. Untuk yang Ether 1 di sini pasti sudah kita gunakan untuk internet server protokolnya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung coba kita praktekkan. Di sini permintaannya adalah pilan 10, pilan ID-nya 10, name-nya admin, Ethernya 192.168.0/2/24 maksudnya ya. Langsung saja kita kerjakan. Kita masuk ke Mikrotik, yaitu Winbox punya saya ya. Kita klik ini run as administrator. Bila sudah muncul seperti ini, kita klik MAC address-nya, terus klik connect agar terhubung ke Mikrotik. Nah, ini settingan awal sudah ada ya, seperti ini. Kita cek wireless-nya juga ada, hotspot-nya sudah ada. Kita aja net. Nah, sekarang ini biar kita kosongi, kita ulang dari awal. Kita harus ke pertama-tama new terminal, kita reset ya, sistem reset configuration, itu ya. Kita bila sudah kita enter. Nah, ini Dengros reset and y. Bila sudah ada pilihan yes atau no, kita klik saja y. Kita sambil tunggu proses resetnya. Apabila sudah reset baru kita tunggu. Sambil kita menunggu, setidaknya waktu tunggunya adalah 30 detik, karena ini untuk reset pertama. Apabila sudah direset, data-data yang awal akan terhapus semua. Kita coba masuk, kita refresh, bisa masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini tampilan awalnya.
Sekarang kita masuk. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah IP interface dulu ya. Kita cek dulu interface sebelum ke IP address. Kita klik interface di sini. Pada VLAN ya, di sini ada, kenapa di sini R, karena di Ether 1 saya koneksikan ke internet, di Ether 2 di sini saya koneksikan ke ini ya. Nah, koneksikan ke router mikrotik yang kedua, kabelnya jadi saya sambungkan. Yang Ether 4 adalah koneksi ke komputer yang saya setting. Ini saya kasih nama saja Ether 1 internet. Bila sudah, klik apply, oke. Jadi setelah ini kita masuk ke Ether 2. Setelah itu kita tanda kita membuat VLAN ya. VLAN-nya yang Ether 2 ini seperti ini, kita buat VLAN. Usahakan masuk ke menu interface ya, interface list. Nah, kita masuk ke VLAN. VLAN-nya di sini kita klik tanda plus. Setelah tanda plus muncul neo interface, kita interface VLAN 1, kita diamkan saja VLAN 1. Untuk VLAN ID-nya di sini, karena permintaannya di sini pada soal mintanya 10 VLAN ID-nya, jadi kita tuliskan 10. Nah, VLAN ID-nya 10. Interface-nya kita klik Ether 2. Kita larikan ke Ether 2. Bila sudah, kita klik apply. Bila sudah, klik OK. Terus kita buat lagi VLAN berikutnya, yaitu kita klik tanda plus. Kita klik di VLAN 2 di sini ya. Tadi VLAN 1, ini VLAN 2 yang kita buat. VLAN ID-nya kita rubah menjadi 20. Nah, VLAN ID-nya 20 sesuai soal. Ini VLAN ID, jadi VLAN 1 dan VLAN 2. VLAN 2 nya 20, interface-nya kita buat sama juga Ether 2. Setelah itu kita klik apply, kita klik OK. Nah, ini sudah. Jadi VLAN ID-nya kita buat sudah ada 2, VLAN 1 dan VLAN 2. Setelah itu kita lanjut ke IP address ya. Karena di sini sudah kita hubungkan di Ether 2, jadi Ether 2 memiliki cabang. Ini cabangnya VLAN 1 dan VLAN 2. Oke, yang tahapan berikutnya kita masuk ke menu IP. Klikkan IP address-nya. Pada IP address ini kita isi untuk yang pertama ya. Ini untuk internet dulu, untuk Ether 1-nya. Ether 1 ini, ingat teman-teman, ini sesuai gateway kita, berapa IP yang ada di tempat kita. Kalau punya saya IndiHome, jadi 192.168.100 titik. Nah, di sini sesuai gambar saya membuatnya 100.10. Jadi kita buat 100.10/24. Apabila sudah seperti ini, di sini usahakan interface-nya internet. Bila sudah, kita apply, oke.
Setelah itu kita lanjut lagi buat IP address lagi yang kedua. Tanda plus, kita tuliskan 192.168. Kita buat di sini 10.1 ya. Nah, kita buat di sini 10.1/24. Kita buat di sini nama dia adalah pilan 1. Pilan 1, bila sudah kita klik apply, bila sudah kita klik OK. Lanjut yang ke berikutnya 192.168.20. Kenapa 20? Karena kita sesuai soal di sini pilan 10, pilan ID-nya 192.168.10. Kalau di sini 192.168.20 kayak gitu. Terus bila sudah kita klik 20.1/24. Bila sudah kita masukkan di sini interface-nya adalah ether. Interface-nya adalah pilan 2. Nah, setelah itu kita klik apply, oke. Terus di soal kita lanjut di sini untuk pilan, jadi kita baru membuat ini. Untuk wilannya kita adalah 30 ya. Nah, sekarang kita tuliskan tanda plus lagi 192.168.30.1/24. Bila sudah, untuk interface-nya kita pilih ethernya adalah WLAN. Bila sudah kita klik apply, kita klik OK. Nah, WLAN-nya kenapa merah? Nah, karena belum kita setting lagi WLAN-nya pada hotspotnya. Bila sudah, kita lanjut. Kita klik wireless. Pada wireless di sini kita centang ya. Kita tanda centang. Setelah kita tanda centang, kita masuk ke WLAN. Kita double klik WLAN. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih tampilan wireless. Pada tampilan wireless, kita modenya kita rubah menjadi AP Bridge. Nah, ini kita pilih AP Bridge. Terus bandnya tetap ya, nggak kita rubah. Ini tetap nggak kita rubah frekuensinya. Frekuensinya di sini auto ya. Coba kita rubah menjadi 2412 frekuensinya. Setelah itu SSID-nya misalkan saya kasih nama di sini paket 1 UKK Fitriadi. Nah, saya rubah di sini SSID-nya menjadi paket 1 UKK Fitriadi. Setelah itu, apabila sudah tersetting seperti ini, kita langsung saja klik apply, klik OK. Setelah itu IP DNS-nya kita klik IP DNS. Nah, ini pada DNS-nya ini kita isi servernya yaitu 88888. Apabila
kalian isi servernya tidak support ya, jadi kalian ambil IP yang pertama, IP yang pada internet. Nah yang ini, nah yang ini 100, di sini 100.1. Kalau misalkan itu tidak pada server ini tidak aktif, internetnya tidak berfungsi, kalian tambahkan menjadi 192.168.100.1. Kalau punya saya tetap ini saja, nggak apa-apa. Apabila sudah seperti ini jangan lupa dicentang ya, allow remote requestnya. Bila sudah, kita klik apply. Oke. Terus pada IP root, nah root IP root. Pada IP root di sini kita buat new root. Nah di sini ini paten ya. Kalau di sini salah akan error nanti mikrotiknya. Yang root di sini yang harus dijaga, harus hati-hati. Untuk new root di sini ada general dan atribut. Pada general DST address itu harus kalian kosongi, jangan kalian isi. Yang kalian isi di mana? Yang kalian isi adalah pada gateway-nya. Kalau kalian isi di sini itu akan error, mikrotiknya tidak akan berfungsi. Oke, bila sudah, gateway-nya harus kita isi sesuai dengan yang punya kalian. Kalau punya saya 192.168.100.1. Di sini kenapa harus 100 terus ya, 100.1? Karena ini punyanya IndiHome. Kalau punya kalian misalkan menggunakan modem biasa, itu tergantung di routernya. Jadi ada yang 192.168.1.1, ada 192.168, ada 0.1, bahkan 2.1. Kalau punya IndiHome 100.1. Jadi yang pernah saya setting itu 0.1, 1.1, bahkan 2.1. Yang punya kita menggunakan IndiHome, jadi kita klik yang ini. Apabila sudah, kita klik apply, klik OK. Apabila tulisannya reachable itu berarti terkoneksi ke internet, itu bisa. Sekarang kita coba benar atau tidak. Cara pengujiannya adalah kita masuk ke new terminal. Kita coba ping ya, ping yang kita ping adalah servernya, ping 8.8.8.8 berfungsi atau tidak. Nah apabila ini berhasil, berarti settingan kita dari awal sampai sekarang itu sudah berhasil. Sekarang kita close saja. Untuk tahapan berikutnya, kita klik IP firewall. Pada IP firewall di sini kita masuk ke NAT ya. Pada saat kita sudah masuk ke NAT, kita tambahkan di sini masuk ke ini advanced general. Out interface-nya adalah kita pilihkan Ether 1. Out interface ini ya. Nah, out interface-nya adalah Ether 1. Kenapa Ether 1? Karena itu sumber internetnya. Terus pada action-nya ini biarkan saja, karena kita perintahnya tidak blokir YouTube, jadi kita tidak layer 7-nya kita kosongi. Kita klik action. Setelah action di sini kita rubah menjadi mesh query. Setelah itu kita klik apply. Oke. Nah, ini sudah berhasil sampai di firewall yang kita buat. Setelah itu kita masuk ke DHCP servernya. Caranya seperti apa? Kita klik IP, kita pilih DHCP server. Di sini DHCP-nya kita pilih DHCP setup.
Pada DHCP setup yang mau kita settingkan adalah VLAN 1 dan VLAN 2 yang ini. VLAN 1 dan VLAN 2. Nah, kalau yang ini kan sudah kita ether satunya 192.168.100.1. Nah, yang di sini ether 1 adalah kita ganti menjadi VLAN. Karena yang kita setting VLAN, nah ini VLAN 1 kita pilih di DHCP server interface-nya. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini 192.168.10.0 sesuai dengan soal. Nah, ini ya. Ini bukan 28 tapi 24. Ini akan saya rubah. Ini salah ketik ya. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kita pilih next. Ini menjadi 192.168.10.1 untuk gateway-nya. Setelah itu kita pilih next lagi. Ini ada address-nya. Nah, address give out itu 192.168.10.2 sampai 192.168.10.254. Apabila seperti ini kita klik next saja. Ini untuk DNS server, karena kita masukkan tadi 888, di sini sudah terbaca otomatis, yaitu DNS servernya 8888. Setelah itu kita klik next. Bila sudah, kita klik next tetap ya. Nah, ini tulisannya success, setup has complete success. Ini berhasil, berarti DHCP-nya. Untuk kita buat satu. Sekarang kita buat lagi DHCP setup lagi. Untuk yang DHCP setup ini kita buat VLAN kedua. VLAN pertama sudah kita buat, sekarang kita pilih VLAN yang kedua. VLAN kedua kita klik next. Ini menjadi 192.168.20.0/24. Kita lihat benar nggak sesuai soal. Soal kita 192.168.20.0. Nah, ini berarti berhasil, sudah sesuai. Kita klik next saja. Ini next saja. Ini juga sama, next sama yang pertama tadi. Tapi di sini pertama kan 10, di sini menjadi 20 karena kita lihat sesuai soal yang kita buat. Apabila sudah, kita klik next. DNS servernya sesuai 8888. Kita klik next saja. Next. Nah, ini sukses. Berarti ada 2 DHCP yang sudah kita buat. Setelah itu kita lanjut ke IP hotspot. Nah, kita masuk ke IP hotspot. Untuk di DHCP-nya sudah kita buat ini ya, teman-teman ya. VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 sudah. Sekarang VLAN hotspot lagi yang belum. Berarti VLAN hotspot. Nah, sekarang kita IP VLAN baru kita setting. Caranya pada IP klikkan hotspot. Pada saat masuk hotspot, kalian masuk ke server. Kita klik tanda hotspot setup, sama seperti tadi ya, DHCP juga hotspot setup diklik. Jadi kita klik hotspot setup. Pada hotspot setup di sini kita pilih adalah, karena yang mau kita setting adalah VLAN, jadi kalian masuk ke VLAN. Kita pilih di sini VLAN. Nah, pilih VLAN 1. Pada saat VLAN 1 diklik, kita klik next. Setelah next, di sini kita pilih masquerade, biar saja ya, tetap posisinya centang. Addressnya kita next saja. Ini 30. Kalau yang pertama tadi 10, 20, ini 30. Nah, 30. Bila sudah, kita klik next. Di sini posisinya ada noun. Yang noun ini jangan kalian rubah. Noun biarkan saja. Kalau ini dirubah, ini tidak akan berhasil. Pilih next. IP address SMTP servernya biarkan saja tetap 0. Terus DNS. Nah, DNS servernya di sini 8888. Ini sesuai dengan DNS yang kita masukkan pada DNS-nya.
karena kita buat 8888. Setelah itu kita klik next. Untuk DNS name-nya, misalkan di sini saya kasih nama SMK Negeri 1 Kintab .net. Setelah itu saya klik next. Untuk admin, di sini kita cek ya sesuai dengan soal. Di sini admin dimintanya berubah menjadi tamu. Ini akan saya huruf tebalin ya. Nah, dan passwordnya adalah goes. Jadi mikrotiknya admin di sini kita rubah menjadi tamu. Oke, kita tulis ya, tamu. Passwordnya kita isi sesuai soal, yaitu goes. Nah, jadi untuk masuk ke hotspot setup harus memasukkan dua sandi ini, nama loginnya sama passwordnya, yaitu tamu, passwordnya goes. Apabila sudah, kita klik next saja. Bila sudah, klik OK. Kalau sudah ini berhasil, sekarang kita cek ya. Masuk ke server profile. Server profile di sini saya double klik pada SMKNet. Nah, yang ini. Pada loginnya cokinya saya hilangkan. Setelah itu klik apply, klik OK. Oke, untuk settingan ini kita cek ya, terbaca atau tidak. Sekarang saya buka ini WiFi-nya karena saya nonaktifkan. Setelah itu kita aktifkan dulu agar terbaca di sini. Oke, ini sudah aktif. Sekarang kita buka yang kita buat tadi. Nah, yang saya buat adalah paket 1 UKK Fitrihadi. Di sini sudah terbaca. Apabila di sini sudah terbaca, sekarang kita tahapan berikutnya adalah kita setting mikrotik yang kedua. Nah, ini ya. Ini yang pertama tadi. Sekarang kita akan pindah ke kedua, yang ini lagi yang akan kita setting. Caranya bagaimana? Untuk Ether 2 di sini kita harus mengkoneksikan menggunakan kabelan ke Ether 1 pada internet. Sekarang kita aktifin mikrotik yang ini. Caranya kita akan rubah kabelnya. Sekarang akan saya pindahkan kabelnya ya. Oke, ini sudah saya hubungkan pada Ether 2 pada master router. Mikrotiknya kita lanjut ke mikrotik kedua, disambungkan pada Ether 1. Sekarang kita masuk ke mikrotik ya. Ini coba saya buka mikrotiknya. Klik kanan, run as administrator. Sekarang kita ini mikrotik yang kedua ya. Setelah itu ini coba saya simpan add set 7700A. Bila sudah, ini kita klik connect. Kita cek di sini apakah terisi IP addressnya. Kita cek. Nah, ini IP addressnya kosong. Berarti ini router yang kita gunakan masih sesuai yang tadi ya, karena sambungannya. Nah, ini wirelessnya kosong karena belum disetting.
Kenapa di sini terisi? Karena ini sambungan dari master router yang ini. Nah, dia membaca punyanya ini yang kita setting. Setelah itu tahapan yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke bridge. Pada bridge di sini kita cari ya, tulisannya namanya bridge tanda plus bridge 1. Kita buat bridge dulu ya. Setelah itu kita klik apply. Oke. Nah, jadi kita punya bridge 1. Setelah kita punya bridge 1, kita masuk ke portnya kita buat tanda plus. Pada generalnya kita pilih Ether 1, jangan lupa Ether 1-nya pada Ether 1 bridge 1. Setelah itu kita klik apply. Oke. Setelah itu kita buat lagi tanda plus pada bridge 2, pada Ether 2. Ether 2 pada Ether 2 di sini bridge tetap bridge 1 juga. Kita klik apply. Oke. Setelah itu kita buat lagi tanda plus Ether 3. Di sini kita tulis Ether 3. Ether 3 bridge. Setelah itu kita klik apply. Oke. Bila sudah kita klik switch. Pada switch di sini kita masuk ke pilan. Setelah kita masuk ke pilan, kita klik tanda tambah new switch pilan. Pada new switch pilan di sini kita tetap di switch 1, cuman pilan ID-nya di sini masih kosong. Kita klik sesuai dengan soal di sini pilan ID 10. Nah, jadi kita klik saja pilannya sesuai soal, yaitu 10. Terus port yang kita gunakan adalah port Ether 1. Port Ether 1. Nah, terus kita klik lagi, untuk menambahkan kita klik add new value di bawahnya. Nah, kita tambahkan di sini menjadi Ether 2 pada master pilan. Setelah itu kita klik apply, kita klik oke. Bila sudah seperti ini, kita klik lagi tanda tambah new switch. Pada switch 1 pilannya kita sesuai soal, pilannya 20. Untuk pilan 20, pilan ID-nya 20. Sini kita isi 20. Ethernya, portnya adalah Ether 1, yaitu untuk internet. Terus untuk Ether 3-nya kita tambah ya, ada new value. Di sini Ethernya menjadi Ether 3. Jadi untuk Ether 1 internet, Ether 2, Ether 3-nya Ether 3 di sini. Setelah itu kita klik apply. Oke. Ini ada 2 sudah kita isi. Setelah itu kita masuk ke port. Pada port di sini kita klik Ether 1. Pada Ether 1
pilan modenya kita rubah menjadi secure. Nah, secure. Terus pilan headernya adalah kita rubah menjadi add if missing. Setelah itu default pilannya biarkan kosong. Kita klik apply. Oke. Ini untuk Ether 1. Kenapa jadi kosong? Karena itu digunakan untuk internet. Untuk Ether 2 ini sama seperti tadi, kita double klik juga. Pada pilan mode sama, kita rubah menjadi secure juga, secure. Nah, secure. Terus untuk pilan headernya baru berbeda. Kalau untuk internet settingannya yang sumber internet adalah harus menggunakan namanya add if missing. Kalau yang pilan header kita namakan menjadi always strip. Pilannya baru kita masukkan sesuai dengan soal. Pilannya adalah 10. Jadi kita masukkan di sini pilannya 10. Bila sudah pilan 10, kita klik apply, kita klik OK. Setelah itu kita untuk Ether 3 kita double klik. Kita masuk ke Ether 3, ini sudah switch. Nah, pilan modenya sama, kita isikan secure juga. Untuk pilan headernya sama dengan Ether 2 tadi, yaitu always strip. Nah, di sini untuk pilan ID-nya baru kita isi 20 sesuai soal. Soalnya 20, jadi kita isi 20. Bila sudah, kita klik apply, kita klik OK. Sekarang kita coba uji ya. Kita uji menggunakan Ether 2. Jadi komputer yang ini akan kita masukkan kabelnya ke sini. Ini Ether 2, berarti IP yang kita gunakan adalah 192.168.0/24 yang ini. Kita coba. Setelah itu kalau kita coba, kita rubah ke Ether 3, nanti IP-nya berubah menjadi ini. Oke, sekarang kita uji coba. Oke teman-teman, ini sudah saya colok ya, sudah masukkan di Ether 2 pada komputer yang mau kita cek. Sekarang cara ngeceknya bagaimana? Kita masuk ke CMD ya, masuk ke CMD, klik Windows R, kita tuliskan CMD di sini. Bila sudah, kita klik OK. Sekarang kita ping, yaitu kita tuliskan IP config. Nah, pada saat kita klik IP config di sini, IP kita terbaca. Ini IP address-nya adalah 192.168.10.254. Nah, ini di CMD-nya terbaca. Sekarang kita buka di pada control panel, kita pilih Network and Sharing Center. Pada Network and Sharing Center ini kita cek IP kita berapa. Pilih Ethernet. Kita klik detail di sini. Nah, detail di sini terbaca 192.168.10.254 sesuai dengan soal. Soalnya di sini ada 192.168.10. Nah, jadi berapa dapatnya? Punya kita dapatnya titik 254. Berarti pada Ether 2 itu berhasil. Sekarang kita akan coba colok di Ether 3. Sekarang kita coba Ether 3 dulu. Oke, ini untuk kabel Ether 3 sini sudah saya colokkan di mikrotik yang kedua. Kalau kita colokkan di sini, artinya setidaknya IP yang kita buat adalah harus 192.168.20 titik berapa. Misalkan di sini dia kebagian nomornya berapa. Sekarang kita coba Windows R. Ini sudah. Pada Windows R pilih CMD, kita ketikkan CMD, kita klik OK. Pada saat di sini
muncul seperti ini, kita tuliskan IP config. Bila sudah, kita klik enter. Nah, di sini terbaca 192.168.20.254 sesuai dengan soal. Ini soalnya. Nah, berarti untuk VLAN 2, VLAN-nya 20, VLAN ID-nya 20, ini terbaca di IP Ether 3. Ini berarti berhasil punya kita. Sekarang kita coba menggunakan CMD. Terus kita coba menggunakan Network and Sharing Center. Kita coba klik Ethernet-nya. Kita klik detail. Nah, ini juga sama, 192.168.20.254. Artinya sampai sini punya kita berhasil. Ini sudah berhasil semua, tinggal kita klik VLAN-nya hotspot, yaitu 192.168.30.24 yang kita menggunakan username-nya tamu dan password-nya Guest. Sekarang kita coba menggunakan ini. Kalau yang ini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke hotspotnya. Kita coba, kita masuk ke paket UKK Pitradi yang sudah dibuat. Kita klik connect. Kita uji coba bisa login atau tidak. Ini kita lepas dulu kabel ini. Oke, ini kita coba ini ya. Kita masuk ke paket 1 UKK Pitradi, ini sudah masuk, tinggal kita login ke Google-nya. Google-nya tadi kita isi, kita coba ya, SMK 1 Kintab. Nih. Coba. SMK 1 Kintab nih. Oke, ini kita masukkan ya. Kalau SMK.net ini masih tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena file mikrotik kita kan setelah kita reset tadi, jadi kita harus cek dulu di filenya. Sekarang kita buka, filenya kosong, terus kita ambil di mana yang mau kita pindahkan, seperti itu. Ini saya pindahkan. Nah, ini ya, flash, kita coba masukkan ke sini pada foldernya. Nah, ini masih kosong. Dari folder flash kita masukkan. Ini tidak terbaca ya. Tidak masuk. Nah, oke, ini sudah terbaca ya, yang SMK Kintab.net. Kenapa tadi tidak terbaca? Karena belum kita hubungkan. Nah, kalau ini sudah kita hubungkan, di sini baru dimintanya username dan password. Yang baru bisa internet. Sekarang password yang kita buat tadi, IP hotspot, ini SMK Kintab ya, ada 2 tadi saya buat. Ini loginnya, cokinya kita hilangkan. Terus astagfirullah. Kita coba masuk ke, nah ini bisa terhubung ya, SMK. Ini kita close. SMK Negeri 1 Kintab.net, ini tampilan loginnya. Tadi punya kita adalah menggunakan username-nya tamu ya. Kita coba tamu. Kita buka mikrotiknya.
Nah, ini tamu ya. Tadi passwordnya sesuai dengan yang diminta, goes. Kita coba masukkan goes pakai T ya. Bila sudah, kita klik login. Nah, ini berhasil. Ini tampilannya ya. Ini saya close. Ini tadi nih, username-nya tamu, passwordnya goes. Jadi kita tidak menggunakan user profile maupun user. Jadi user profile kita tidak menggunakan, tambah di sini harus namanya guru. Terus kita buat di sini share usernya siapa yang mau pakai, berapa orang, tidak kita gunakan. Kita langsung pada adminnya. Nah, jadi adminnya kita rubah menjadi tamu, passwordnya kita kasih tadi passwordnya goes. Oke, ini tampilannya ya, tampilannya yang sudah saya buat. Nah, ini teman-teman ya. Oke, ini kita biar enggak mengganggu pemandangan. Nah, ini apabila sudah, kita klik coba ya YouTube. Misalkan saya buka Google, misalkan coba kita Google. Nah, ini teman-teman ya, ini tampilan Google yang sudah kita buka. Jadi tampilannya yang seperti ini yang sudah kita buat. Nah, ini hai tamu seperti itu. Karena kenapa di sini tamu? Karena kita buatnya tadi tamu seperti itu. Kalau di sini admin, tulisannya akan admin. Ini tampilan yang kita buat dari SMK Negeri 1 Kintab ya. Kita ngambil contoh template-nya punya lain, jadi kita rombak seperti itu. Ini kita coba, misalkan kita speed test, kita mencoba hasilnya. Nah, ini speed test berhasil. Terus saya selain ini juga mau ngecek, misalkan akun saya di guru SIM PKB. Nah, ini login SIM PKB, kita cek ya. Nah, ini berhasil punya saya, cek misalkan. Nah, teman-teman, berhasil teman-teman ya. Artinya settingan kita mulai dari soal tadi sesuai soal, pilihan ID 10 kita masuk menggunakan Ether 2, yaitu tampilannya 192.168.10 titik tadi 254 untuk IP address-nya. Untuk menggunakan pilihan 20 pada Ether 3 tadi kita dapat 192.168.20.254 juga. Terus untuk pilihannya WLAN hotspotnya kita juga bisa masuk menggunakan user tamu, passwordnya goes. Oke, ini sudah selesai ya. Ini tampilannya seperti ini, cuman saya buat lebih sederhana menggunakan seperti ini. Ini teman-teman ya. Artinya dari setting internet harus masuk ke Ether 1. Ether 2 nya ini kita masukkan ke mikrotik yang kedua atau switch yang mau kita rubah. Switch ini adalah, ini master routernya. Terus untuk Ether 4 kita gunakan untuk setting pada komputer yang sekarang saya setting. Pengujiannya kita uji pada titik 20 dan titik 10. Untuk WLAN-nya kita dapatnya ini, WLAN-nya bisa connect ke internet teman-teman. Nah, ini misalkan kita cek ini yang tadi ya 20.254, ini saya buka lagi Windows R CMD, kita buka IP config. Nah, IP config kita dapat 192.168.30.254 sesuai dengan soal kita yang ini. Nah, artinya yang kita buat adalah berhasil ya. Sekarang kita cek di sini juga. Nah, ini untuk WiFi yang kita gunakan ini. Nah, ini detail 30.254. Oke, alhamdulillah berhasil ya yang kita buat. Oke, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat.
dan ini adalah merupakan paket 1 ya, untuk soal uji kompetensi teknik komputer dan jaringan yang disetting oleh guru SMK Negeri 1 Kintab. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata, salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.